Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Instruksi Presiden Joko Widodo agar harga tes PCR segera diturunkan akhirnya terlaksana. Kementerian Kesehatan menyepakati harga tes PCR turun menjadi Rp275.000 untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali, serta Rp300.000 untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali. Tak butuh waktu lama, Presiden Joko Widodo menjawab keresahan publik atas syarat wajib tes PCR untuk penumpang pesawat. Pada 26 Oktober 2021 lalu, Presiden menginstruksikan agar harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000 dan masa berlakunya diperpanjang. Esoknya, Kementerian Kesehatan langsung merespon dan menetapkan harga terbaru tes polimerase chain reaction atau tes PCR menjadi Rp275.000 untuk wilayah Jawa dan Bali, sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Bali ditetapkan sebesar Rp300.000. Perubahan juga dilakukan pada masa berlaku tes PCR. Jika sebelumnya berlaku 2 kali 24 jam, kini menjadi 3 kali 24 jam. Pemerintah pun telah menetapkan bagi fasilitas kesehatan serta pelaku usaha laboratorium yang tidak mengikuti harga baru ini, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, maka sanksi terakhir adalah penutupan lab ataupun pencabutan izin operasional. Ya, untuk membahas lebih lanjut seperti apa penerapannya di lapangan dan bagaimana rumah sakit menanggapi kebijakan ini, kita akan berbincang langsung bersama Dr. Tonang Dwi Ardianto selaku Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RSUNS. Selamat pagi Dr. Tonang, apa kabar dokter? Selamat pagi, Alhamdulillah kabar baik. Matur nuwun. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang menurunnya harga tes PCR. Dokter, ini ramai sekali diperbincangkan oleh publik, terutama di media sosial, tentang harga tes PCR yang turun dari yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp1 juta, sekarang sudah mencapai kurang lebih Rp200.000 di Pulau Jawa dan Bali dan Rp300.000 untuk di luar Pulau Jawa dan Bali. Ini bagaimana dok? Tanggapan dari dokter, apakah memang sudah sesuai dengan harganya? Pertama sekali yang kami tekankan bahwa kami yang bekerja di rumah sakit dan laboratorium itu senang kalau memang PCR itu bisa dilakukan dengan harga yang terjangkau. Kami senang sekali, tidak masalah buat kami. Nah, yang kedua, kami ingin luruskan dulu bahwa memang ini kan bicara soal supply and demand. Ketika dulu di awal-awal pandemi, yang mengerjakan itu yang satu lab, yaitu Litbangkes Kemkes. Dan ketika kasusnya bertambah, Kemkes menambah dengan beberapa laboratorium milik Kemkes di daerah. Sekitar 10 waktu itu ya. Nah, kemudian kasus bertambah lagi, ternyata kewalahan dan meluas ke rumah sakit milik pemerintah dan laboratorium milik perguruan tinggi negeri. Setelah itu berkembang lagi, akhirnya meluas sampai ke laboratorium swasta. Nah, awalnya kita hanya bicara soal PCR yang untuk mendeteksi, mendiagnosis pasien dengan hasil dari tracing di puskesmas dan dinkes. Kita sebut dengan namanya PCR epidemiologis. Itu kita kerjakan sejak awal sampai sekarang adalah gratis. Sampai sekarang gratis. Nah, mulai muncul PCR mandiri itu ketika ada di sekitar lebaran menuju lebaran tahun lalu, di mana mulai muncul syarat perjalanan, di mana ada pemeriksaan PCR yang tujuannya untuk perjalanan sebetulnya. Tidak secara khusus untuk ditujukan ke penegakan diagnosis terkait dengan pandemi COVID, sebetulnya demikian. Nah, itu yang mulai ramai di sana. Nah, awal dulu sama, karena yang menyediakan alatnya itu juga masih terbatas, reagennya masih mahal, maka saya kira wajar kalau memang kami pun yang membeli di pasar juga harganya juga tinggi, ya harga segitu. Desember tahun lalu kemudian mulai banyak reagen datang, harganya bisa lebih ditekan, nah kita turun ke 900. Saat itu, kalau yang saat Desember itu, kita ikut diajak bicara, ya kita sampaikan padanya ini unit cost seperti ini, diperoleh bahwa proporsi untuk reagen itu sekitar 55-60%. Dan proporsi untuk BHP, bahan yang habis pakai, itu sekitar 15-20%. Maka memang sekitar angka 70-75% itu adalah memang tergantung pada pasar. Sementara kami yang di angka 20-25% adalah yang di laboratorium. Misalnya untuk pengelolaan operasional, untuk listrik, gedung, air, penyusutan alat, kemudian juga tentu administratif laporan, dan tentu juga biaya SDM. Itu adalah dari 20-25% tadi. Maka ketika kemudian terjadi penurunan harga PCR, yang kami mengikuti tergantung pada harga pasar, yaitu pada harga reagen dan bahan medis habis pakai.
Ya, habis pakai itu misalkan adalah tabung, beberapa larutan-larutan yang di luar reagen inti, itu diperoleh dengan sebagai namanya bahan medis habis pakai. Nah, itulah mengapa bagi kami sebetulnya kalau memang bisa turunkan, kami turunkan. Kami pun efisiensi laboratorium pun berusaha betul. Yang 20-25% tadi kami efisiensi betul, mengikuti ketentuan pemerintah, dulu dari sekian juta, sekian ini turun ke 900, dan Agustus kemarin turun ke harga 500, sekarang turun ke harga 300-an. Itu kami akan jalankan sepanjang memang terkait dengan reagen dan bahan yang bisa dipakai tadi, memang dalam ring yang bisa kita jangkau. Dan kami senang kalau bisa kita jangkau, tidak masalah bagi kami. Demikian. Baik, jadi memang ada beberapa hal atau komponen yang juga dikurangi ya, seperti reagen salah satunya lebih dimaksimalkan kembali. Betul, Lalu, sangat tergantung pada harga pasar untuk reagen dan bahan medis habis pakai itu. baik, dengan mengefisienkan atau mengurangi beberapa hal atau beberapa komponen, kemudian pertanyaannya bagaimana dengan validitas atau kualitas dari tes PCR tersebut, dokter? Ya, betul. Ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran kami. Kalau kita efisiensi dalam arti misalkan penyusutan alat, listrik, air, kami bisa lakukan. Toh kita juga lakukan pemeriksaan di luar PCR ya. Jadi ada istilahnya kita tanggung bersama dengan pemeriksaan lain. Begitu juga misalkan soal administratif kita bisa efisiensi. Tapi udah bicara soal reagen dan bahan medis habis pakai, menurut kita adalah ini bicara soal mutu. Kita tidak bisa sembarangan. Kami memang sempat khawatir sekali kalau nanti ditekan rendah, sementara harga di pasar itu reagennya belum turun, tentu berat untuk kita. Bahkan saat ini pun sudah ada tawaran mengenai reagen yang rendah, harganya misalkan demikian, kita juga tetap harus berpikir mengenai mutunya. Itu yang kami khawatir, jangan-jangan nanti kami terdorong untuk membeli yang semurah-murahnya reagen, nah ini yang kami khawatirkan. Sepanjang kami tahu memang di lapangan harga reagen ini masih variatif. Nah, variatif inilah yang kita sebetulnya butuh bantuan dari Kemkes sebetulnya untuk memvalidasi reagen mana sebetulnya yang menurut kamu sudah memenuhi kualitas, itu yang kita pakai harusnya. Jadi tidak sekedar berbasis pada berapa harganya, tapi adalah bicara soal mutu dan kualitas dari reagennya. Nah sebenarnya akan lebih mudah kalau misalnya Kemkes sebenarnya menetapkan ini loh reagen yang bisa dipakai, misalnya katakanlah mungkin 5, 6, 7, 8 macam misalkan begitu ya, dengan harga sudah dipatok, harganya maksimal sekian dari pasar lah. Kami lebih mudah, sehingga kami akan bisa tenang membelinya, yakin pada mutunya. Kita tinggal efisiensi dalam hal operasionalnya. Itu yang kita belum dapatkan sekarang. Sebelum kita turun ke harga 300 ini memang harga reagen itu masih di sekitar 350, 400 begitu. Sebelum turun ke harga 300-an PCR ini, nanti masih tambah dengan bahan medis habis pakai, nah nanti terus tadi kita mengejar ke angka yang maksimal waktu itu kan 500 ribuan. Sekarang ketika ditetapkan turun ke 300 ribu, ya kami berharap semoga nanti akhirnya reagen itu ya kalau bisa jangan sampai lebih dari 200. Ya artinya mungkin di bawahnya, sudah termasuk bahan medis pakai ya. Artinya komponen yang sekitar 75% tadi, ya kalau kita berharap sih maksimal di angka 200. Sehingga kita bisa tetap mengikuti pemerintah untuk turun di 275 untuk yang Jawa Bali dan 300 yang di luar Jawa Bali. Itu yang kemarin demikian. Nah ini kami masih memantau di pasar karena aturan baru dimulai. Biasanya nanti teman-teman penyedia reagen akan mulai menyesuaikan. Nah repotnya adalah saat ini, di saat-saat awal ini, kami kemarin membeli dengan reagen yang masih di harga 350-an misalkan atau berapa-ratusan itu, sekarang kita terpaksa harus melepasnya di yang sebut aja mungkin komponen reagen BAP yang maksimal 200 ribuan. Ini kondisi yang seperti terjadi. Kalau yang di luar itu kami siap untuk kita efisiensi. Soal tadi misalkan ya listrik air itu kami siap efisiensi. Itu memang kemampuan kita dan kita tahu untuk kepentingan. Nah di luar itu sebetulnya sekali lagi kalau kami yang di daerah sebetulnya masih lebih banyak lagi pemeriksaan PCR untuk epidemiologis yang gratis sebetulnya. Ini kita juga sampaikan biar masyarakat tidak bingung bahwa kalau memang untuk yang tujuannya untuk epidemiologis melalui puskesmas, melalui dinkes tetap gratis sampai sekarang, tidak berubah. Yang sekarang kita berbincangkan adalah yang untuk syarat perjalanan, yang barangkali untuk kegiatan itu barangkali membutuhkan, itu saja yang kita bahas sekarang ini. Jadi mari kita pisahkan antara yang untuk kepentingan betul-betul mengarah ke penanganan pandemi gratis tetap, yang untuk syarat perjalanan yang menjadi bahasan kita kali ini. Demikian, monggo Mas Andrew. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa membuka sebuah hal baru bagi pemirsa di rumah agar bisa lebih memahami bagaimana jika ingin melakukan tes PCR dengan harga yang baru, dan kita harapkan juga ini bisa menjadi syarat yang aman bagi para pemudik ataupun bagi para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di transportasi udara, laut ataupun darat. Terima kasih dokter telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan berbincang tentang memberdayakan ibu rumah tangga melalui kerajinan batik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.